Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada orang baik sampai-sampai orang ini kemanapun itu diikutin oleh awan. Orang-orang tahu semua. Oh berarti ustadz itu lagi ada di sana. Dari mana? Lihatnya dari awan. Nanti datang orang-orang minta doa, ya minta doa kepada orang yang dianggap baik. Ada pendosa, ya. Ada pendosa, dosanya udah luar biasa banyaknya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, dosaku terlalu banyak. Aku ini sekarang mau dekat-dekat kepada orang yang baik itu tadi. Ya, kalau orang yang baik tadi, siapa tahu dapat berkah, dapat doa dan dosaku diampuni. Orang yang dosa ini si penjahat tadi ini, ya, dia datang. Cari di mana sekarang? Oh ada di sana. Dia datang. Si orang yang dianggap paling soleh dibanding Israel itu tadi, begitu melihat si pendosa tadi, pergi kamu, wahai ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, pergi kamu pergi. Diusir karena dia memang terlalu banyak dosa, tapi diusir. Allah Subhanahu Wa Taala Maha cemburu pada hambanya. Allah turunkan Jibril alaihissalam, ya, untuk menanyakan kepada orang yang baik tadi, kenapa kamu usir? Dari mana kamu tahu kalau dia penghuni neraka? Maka Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya dan digugurkan semua kebaikan orang tadi yang sudah baik. Orang yang paling soleh tadi yang paling baik, digugurkan semua pahala yang telah dia dapat gara-gara dia memvonis orang tadi, ya. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil aghyar wa musayibah bil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan tafsir Al-Hujurat, masih di ayat 15 ya. Bahwa pembuktian orang yang beriman itu, bahwa ketika seseorang mengklaim dirinya beriman, maka ada konsekuensinya. Orang kalau mengaku beriman harus ada buktinya. Apa bukti imannya? Kemarin sudah kita bahas, di antaranya adalah berjihad di jalan Allah, beriman kepada Allah, patuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh dipilih-pilih. Sebagian yang cocok diambil, yang tidak cocok tidak diambil. Itu belum beriman. Jadi orang beriman itu harus mengambil seluruh apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW. Dalam beberapa contoh yang lain, gitu ya, contoh yang lain, Allah SWT menyebutkan kalimat in kuntum mu'minin. Ada in kuntum mu'minin, ya. Kalau di akhir daripada ayat tadi seperti
innamal mu'minuna gitu ya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Bukan ayat itu ada yang mensyaratkan gitu ya. In kuntum mu'minin. Contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Jadi kalau kalian beriman ini cirinya gitu ya. Kalau kalian beriman ini contohnya, ini cirinya. Seperti dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang riba. Ya. Tentang riba Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba, tinggalkan daru ma baqiya minar riba, yang tersisa dari riba. Artinya orang kalau muamalah riba ada riba seberapapun wajib ditinggalkan. Ya, in kuntum mu'minin. Baru Allah mengatakan in kuntum mu'minin, jika kalian mau menjadi orang yang beriman. Jadi Allah mengikat, mau beriman tinggalin riba. Ya, ada berapa ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mau, tidak mengerjakan apa maksudnya? Meninggalkan riba. Ya kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Maka nyatakanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. Fa'danu biharbin minallahi, nyatakan perang. Orang yang makan riba itu dinyatakan perang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Fa in tubtum, kalau kalian mau tobat, nah, cara tobatnya bagaimana ini? Bagaimana orang yang terlanjur masuk dalam riba, cara tobatnya bagaimana? Falakum ru'usu amwalikum, ambil pokoknya saja begitu ayatnya. Ya, jadi orang kalau mau berhenti tobat, saya ini terkena riba, saya mau tobat, tobatnya bagaimana? Gak bayar bunga. Utangnya berapa? 1 juta, ya 1 juta itu yang harus dikembalikan. Sepertinya begitu. Itu kalau beriman, kalau mau beriman. Ya. Ribut nggak itu kira-kira rentenirnya itu? Ya. Ini udah perjanjian. Nggak boleh, saya dosa. Ya. Tobat saya itu dengan cara tidak mau membayar bunga itu tadi, itu tobatnya. Ya. Ru'usu amwalikum boleh, artinya modal asal utang dari 1 juta, 1 juta bayar 1 juta, itu ru'us namanya. Ya, ru'usu amwalikum. Jangan la tadzlimuna wa la tudlamun. Allah mengatakan jangan kalian mendolimi, jangan kalian mau didolimi. Ya, kalau mendolimi bagaimana? Mengambil hak orang, itu dolim namanya. Saya mau tobat, saya punya utang sama orang, saya mau tobat karena itu pakai riba, semodal-modalnya diambil juga, itu dolim namanya. Ya, tobat dengan cara tidak membayar utang sama sekali, nah, itu nggak betul. La tadzlimun, jangan kalian mendolimi, jangan kalian mau didolimi. Didolimi bagaimana itu? Tadi melebihi uang utang itu tadi. Ya. Dari 1 juta bengkak banyak sampai 5 juta. Padahal utangnya hanya 1 juta, nggak bisa bayar sampai jadi 5 juta. Begitu. Hukumnya haram sepakat, para ulama sepakat hukumnya haram. Ya, karena ini ayat Al-Quran, nggak perlu tafsir.
Ya, nggak perlu tafsir di sini. Jelas ayatnya. Ya. La tadlimun wa la tudlamun. Di sini Al-Mu'allif pengarang kitab ini menjelaskan gitu ya, menjelaskan bahwa kalau kalian mau ngaku beriman, syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Meninggalkan yang dilarang. Salah satu yang dilarang adalah riba. Begitu. Nanti di sini beliau menjelaskan lagi contoh yang lain, dan nanti beliau menjelaskan mengapa riba itu, seberapa jahatnya sih riba itu. Nah, kita dengar ya. Ini suasana agak panas ya. Habis makan daging ya. Baik. Ayat yang lain, contoh daripada ayat yang lain yang menjelaskan tentang contoh tadi. In kuntum, kalian itu beriman, ini beriman. Kalau kalian beriman harus meninggalkan riba. Contoh lain, dosa yang harus ditinggalkan. Ya. Dosa yang harus ditinggalkan. Allah SWT mengatakan, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ya. Dalam surat yang lain, az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyah, pezina laki perempuan, waz-zani, dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, maka deralah mereka dengan berapa? Mi'ata jaldah. Berapa? 100. Ya. 100. Ini coba pintu Ka'bah ini dibuka, mungkin bisa agak dingin. Bisa. Ya. Mi'ata jaldah. Berapa tadi? Orang berzina dipukul berapa? 100. Tiba-tiba kita punya rasa nggak tega, gitu, nggak tega. Nggak tega kenapa harus dipukul 100? 15 saja dah ditawar. Ya, kan dia nggak tahu bagaimana dihukum ya kalau ada orang begitu. Nah, ini Allah mengatakan begini dalam Al-Quran ini. Orang yang berzina itu jika terbukti, dan hampir nggak ada orang bisa membuktikan orang berzina, nggak ada. Ya, hampir tidak bisa, hampir mustahil ada orang bisa melihat orang itu berzina. Hampir mustahil. Tapi Allah akan menunjukkan di sini, akan menunjukkan bahwa perzinahan ini hukumnya dosa besar. Ya, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sa'a sabila, nanti jalannya rusak ke belakang ini. Mengapa orang yang berzina tadi dipukul? Kalau belum menikah, yang belum menikah itu dicambuk 100 kali. Ya. Kalau udah menikah mati. Kalau menikah dirajam sampai mati. Begitu. Ya. Coba bayangkan, gara-gara seseorang tadi berzina, maka keluar anak. Allah mengatakan sa'asabila, keluar anak yang bukan bapaknya itu. Kan bukan anaknya. Ya, dia berzina sudah 7 bulan baru dinikah misalnya begitu. 5 bulan baru nikah. Maka dari pernikahan yang sah sebelum 6 bulan lahir, dia bukan anak daripada bapaknya itu tadi. Walaupun hamil dari orang itu, tapi itu tidak dianggap dalam syariat. Ya, tidak dianggap dia sebagai anaknya. Tapi wajahnya mirip. Ya, mirip bapaknya. Orang tak tahu ya benar ini anaknya, benar. Mau tes DNA benar anaknya. Karena bagian agama ini nggak bisa pakai tes DNA. Ya. Anak tadi
tumbuh besar, kemudian dinikahkan. Siapa walinya? Kalau anaknya perempuan tadi, anak yang nggak berdosa itu nggak punya dosa dia. Ya kan, nama anak zina itu cuma sebutan saja, anaknya punya dosa. Yang dosa bapaknya, bapak ibunya. Tumbuh dewasa, dia sudah waktu menikah, cari orang, bapaknya mana? Ini bapaknya. Menikahkan. Enggak pernah mengaji, enggak bertanya soal urusan agama, ya. Dia tidak ngerti sama sekali tentang urusan agama, kemudian dinikahkan. Saya nikahkan anak saya nikahkan kamu dengan putri saya yang padahal bukan putrinya, bukan anaknya. Sah nggak nikahnya? Nggak sah. Nggak sah. Dinikahkan itu nggak sah juga. Panggil saksi, panggil ada qori, ya, tetap tidak sah. Itu yang Allah mengatakan sa'asabila. Bukan cuma sekali dosanya, berkelanjutan banyak. Belum sampai di situ. Belum. Kalau dia menikahkan bukan. Waris. Dia anggap anaknya, padahal bukan. Mengambil waris daripada bapaknya. Dia ambil. Pernah lagi dosa lagi. Ya. Dan seterusnya masih banyak lagi. Sa'asabila. Maka Allah SWT melarang perzinahan itu bukan jangan la tazni, bukan. Kalau Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekat-dekat. Kalau dekat sampai masuk nanti. Ya, makanya tidak boleh dekat-dekat. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Salah satu hikmah yang diajarkan oleh para ulama, kalau kita punya anak bayi yang baru lahir, nah itu dibaca pegang kepalanya, dibaca inna anzalna. Ya, supaya anak tadi terjaga dari perzinahan. Itu anak kecil, kita pegang kepalanya, kita baca inna anzalna. Itu ya. Kalau disuruh, ini Pak, tolong bacain apa saya nggak ngerti. Yasin kelamaan. Ya, kita baca inna anzalna. Belum hafal, dari sekarang hafalin. Ya, belum hafalin. Inna anzalna baca ya. Ini ikhtiar, ya, ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ya seperti kita. Oh ini sekarang lagi musim penyakit, harus begini, harus pakai disuntik, harus makan ini, obat macam-macam. Itu ikhtiar. Itu ikhtiar juga anak ini supaya terjaga dengan cara berdoa. Doanya tadi, ya, yang diajarkan oleh para ulama membaca inna anzalna. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Nah ini. Berikutnya Allah mengatakan wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu berbelas kasih. Jangan kalian berbelas kasih terhadap apa? Hukum Allah. Jangan menjadikan kalian kasihan. Kenapa dipukul? Kalau hukum Allah jangan seperti itu. Ya. Nah, ini sekarang banyak orang yang ngerti agama, ngerti apa-apa. Udah kasihan, ya. Nanti mereka makannya bagaimana? Kerja di tempat yang haram, kemudian kita dibelain lagi. Ya. Kerja sesuatu yang haram, orang membela. Maksudnya, ya. Jadi kalau sudah urusan Allah Taala sudah mengatakan, Allah Maha tahu tentang hambanya, mana yang seharusnya dilarang dengan keras, mana yang dilarang hanya dengan nasihat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu semua. Nah kita umat Islam jangan sok gitu ya, jangan sok lebih mengerti, ya. Sok punya kasih sayang lebih, stoknya lebih sayang dari Allah. Allah kan Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian seseorang mengatakan jangan kasihan, ya. Allah yang mengatakan jangan kalian berbelas kasih
Karena hukuman ini kalau diterapkan, insya Allah nggak ada lagi perzinahan. Tapi kalau tidak diterapkan, ya terjadi seperti yang kita saksikan sekarang. Nasallallahu alaihi wasallam, dan Allah selamatkan kita, ya, anak-anak kita semua, ya. In kuntum tu'minuna billah. Itu tadi, in kuntum, kalau, jika kalian beriman kepada Allah. Meninggalkan riba hanya bisa dilakukan kalau orang tadi beriman. Tidak berzina bisa dilakukan kalau dia beriman. Tidak punya belas kasih, kan belas kasih rahmatan lil alamin, semua harus kena, ya, dengan kasih sayang. Orang meletakkan kasih sayang bukan di tempatnya itu, ya. Sama seperti ketika diperintahkan untuk memukul anak yang nggak sholat, ya. Orang lain, orang barat di sana, ya, orang barat itu suka usil sama ibadah kita. Wah, itu melanggar HAM, ini begini. Itu anak-anak kita kok. Supaya dia menjadi orang yang tumbuh dengan keimanan, supaya dia tahu kalau dia waktu meninggalkan sholat itu dia berdosa. Dipesankan pukulannya juga cuma pakai ini aja, begitu, ya. Kalau sampai pakai bambu, itu yang salah, bapak yang salah, cuma pukul begini supaya dia tahu kalau itu bersalah, ya. Nah, orang barat itu mereka cari-cari, fadribuhum, boleh dipukul, nggak boleh pemukulan ini keras, kasar dan sebagainya. Itu anak kita. Kalau nggak kita tarik, mereka akan terbiasa, nggak sholat, dewasa, tumbuh dewasa, malas sholat sampai tua sudah, sampai hampir game juga masih nggak sholat, ya. Sholatnya pilih-pilih, ya. Idul Fitri, Idul Adha, baru keluar pakai sejadah baru, nggak pernah dipakai sejadah, atau hari Jumat, nah, itu lumayan hari Jumat, ya. 5 waktu karena terbiasa, ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Ajari anakmu untuk sholat ketika berusia berapa? 7 tahun. Wadribuhum, boleh pukul berapa? Li ashrin, ketika sampai umur 10 tahun. Ya, itu resep Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan sok pintar kita, ya. Jangan sok lebih mengerti dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ya, orang Barat dia menginginkan orang itu nggak patuh pada agama dan itu dilindungi begitu. Ya. Sekarang ini bukan, kita nggak bicara Indonesia, bukan, ya. Ini negara-negara Arab, negara-negara Islam sekarang ini sedang ditekan oleh Amerika, ya, untuk apa? Mulhidin itu orang-orang ateis, orang yang nggak percaya Tuhan itu jangan dipenjara, jangan diintimidasi, tolong dilindungi, begitu. Ya, untuk orang-orang yang, makanya banyak orang kurang ajar pada Islam sekarang. Kurang ajar pada Islam, kurang ajar pada hadis, kurang ajar pada Al-Quran bermunculan. Itu Presiden Amerika sendiri yang mengatakan jangan diganggu mereka. Jadi orang kurang ajar ini jangan diganggu. Ini anak setan semua nih. Dan saya bapaknya kalau begitu, ya. Ini anak asuh saya nih. Iya benar ini. Ya. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Ya, beri mereka kedudukan dalam pemerintahan, itu kasih. Semakin kurang ajar semakin bagus. Tolong titip itu setan saya itu, ya. Begitu, Pak. Ini yang terjadi di negara sana. Terjadi di Tunisia, terjadi di Maroko. Coba bayangkan. Ya. Makanya setan sama setan saling bantu. Ya. Nah, sebenarnya orang Islam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang Islam harus saling membantu. Ya. Sudah tahu orang sana
setan yang di sini aja dirawat oleh setan Amerika. Bayangin. Setan yang ada di sini dirawat, dikirim vitamin, ya, dijaga kesehatannya setan-setan itu. Nah, kita ini sesama muslimin rugi kalau kita masih ribut sendiri ya. Dan ribut urusan yang sepele-sepele. Dan itu terjadi. Ya. Nah, di sini Allah Taala mengatakan jika kalian beriman. Maksudnya apa? Kalau sudah perintah Allah dicambuk 100. Nggak boleh ada orang larangan ya. Oh kejam. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya bisa dilakukan apabila kalian beriman. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ya, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang enggak percaya hari akhir, ya sudah, ya mencuri boleh, berbohong boleh, apa yang enggak boleh? Enggak ada hari akhir, enggak ada hari pembalasan. Apa yang dilakukan? Lalu Allah mengatakan tu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak hadis ayat percaya Allah hari akhir. Hari akhir hari pembalasan. Di setiap yang kita lakukan itu akan ada hari pembalasan. Itu yang bisa mengerem seseorang untuk menjadi orang yang baik. Tidak terlalu jahat lah begitu. Ya, tidak digas terus jahatnya. Ada remnya. Nyolong kalau kebanyakan nanti hari akhir gimana? Dia korupsi juga begitu. Mau jahat sama orang juga begitu. Ada remnya. Ya. Tapi maksudnya bukan kalau sedikit boleh, nggak boleh, ya. Mau sedikit, mau banyak, kalau mencuri ya tidak boleh. Di sini kemudian beliau mengatakan, menjelaskan, jika seseorang Muslim itu mau benar-benar memperhatikan, kok sebegitu besarnya riba itu, ya, sebegitu besarnya dosa riba. Fa'danu biharbin minallah. Orang berzina tidak dinyatakan perang ya kepada Allah. Orang melakukan dosa-dosa yang lain, mencuri tidak dinyatakan perang. Kenapa orang yang riba kok dinyatakan perang? Mengapa orang yang melakukan riba justru dinyatakan perang? Perang kepada Allah. Itu hikmahnya. Di sini disebutkan bahwa qaulullah ta'ala fi nahyi 'anil riba wa tahdhir 'an iqabihi fid dunya wal akhirah wa anna al-murabi qad a'lana Allah ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alaihi al-harb asy-sya'wa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang? Bahwa Allah taala menjelaskan tentang murka Allah terhadap orang yang makan riba. Ini alasannya. Ya. Mengapa demikian? Karena orang yang riba, orang yang makan riba itu orang pemakan riba. Pemakan riba ini artinya orang baik yang memberikan modal atau orang yang membayar. Ini yang jahatnya si murabi ya. Berarti siapa namanya? Rentenirnya ini jahatnya bagaimana? Orang dalam keadaan sakit mau berobat, jadi jahatnya. Orang dalam keadaan sakit mau berobat, dalam keadaan musibah, dia datang ke orang yang kaya. Pak, saya mau beli obat, anak saya sakit. Pak, rumah saya bocor atau apa saja. Dalam keadaan kesulitan orang tadi, dia mengatakan, baik, saya beri kamu uang pinjaman 2 juta, misal 5 juta, tapi dengan syarat. Nah, jahat nggak gitu? Supaya tahu gitu jahatnya di mana ini jahatnya. Orang dalam keadaan kesulitan juga masih dikasih syarat. Syaratnya apa? Ya, kalau bahasa Al-Quran itu kelebihan riba gitu ya, kelebihan. 1 juta 200. Setan pintar dibungkus namanya bunga. Kalau riba, oh haram riba, saya sering dengar itu. Tapi kalau bunga, berbunga-bunga gitu kan.
Oh bunganya ringan, dirubah aja itu kan keahlian setan namanya. Ya, kalau bilang riba haram. Ya. Tapi diganti oleh setan. Bahasa apa? Bunga. Bunga kan bagus. Ya. Bunga. Padahal bunga itu nama lain daripada riba. Kan sami mawon itu. Ya. Sama aja. Nah di situ kok berani ada orang dalam keadaan kesusahan kemudian ini anak saya sakit pak, ini sakit perlu obat. Iya. Ada nggak ke pegadaian mana kira-kira yang ada? Misal itu pegadaian yang mana yang kira-kira nggak memberikan bunga atau kelebihan kalau ada orang sakit? Bisa nggak? Kita bawa anak yang sakit, pak mau pinjam uang. Di pegadaian tuh, pegadaian kayak namanya rentenir apa aja sama aja, ya. Bawa anaknya, lihat pak sakit ini, saya pinjam 1.000, saya pinjam 1.000.000 misalnya begitu. Kira-kira dikasih nggak? Tanpa bunga? Dikasih nggak kira-kira? Jangan terlalu lugu pak. Kira-kira dikasih nggak itu? Nggak akan dikasih, nggak peduli dia. Ini obatnya segini banyak, ini obat, nggak peduli dia. Itu maksud supaya tahu, itulah jahatnya. Ya, itu sebegitu jahatnya. Cuma rentenir disebut apa bahasa lain? Lintah darat. Dulu namanya lintah darat. Ada buaya darat. Nah, sekarang lintah darat. Lintah gede, punya kantor sekarang. Ditulis pegadaian. Ini sama aja, lintah darat sama aja. Ya, sama. Apa bedanya? Dosanya sama dosanya, haram. Yang bekerja ya dosa. Nanti ustadznya ditanya, kalau mereka berhenti kerjanya di mana? Udah kurang ajar. Hah? Ya kenapa kerja di situ? Memang nggak ada kerjaan lain. Ya, ini sama seperti orang mau menutup tempat Homer waktu itu, gitu ya. Apa tempat Homer itu yang ditutup? Ada wing-wingnya gitu, chicken wing. Iya, tahu. Cuma nggak nyebut aja kok. Jadi itu tempat orang-orang ribut. Kalau mereka berhenti, makannya di mana? Siapa? Ada PHK sebelumnya udah ratusan ribu pak, nggak ada yang ribut ini. Ya, kalau di tempat Homer baru orang teriak semua. Nanti gimana? Nanti kurang aja. Siapa ini? Setan. Ada orang kerja di tempat pabrik sepatu, pabrik kaos, macam-macam pabrik di sekitar sini banyak itu. Banyak di PHK. Nggak ada yang ribut. Begitu ada orang kerja di tempat Homer, berhenti untuk minum Homer, karena usahanya harus ditutup, ribut. Hah? Siapa yang ribut ini dong? Nyambung, alhamdulillah. Ya. Itu yang penting. Nah, ngaji yang begini langsung diingat. Oh, ya setan berarti. Ya, berhasil berarti. Ya. Berarti pengajian ini berhasil. Ya. Mengenalkan kita langkahnya setan. Iya, harus tahu. Ya. Jadi kalau ada orang membela yang mungkar-mungkar itu berarti setan. Ya. Jadi sama aja itu riba ya. Riba hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Itu sebegitu jahatnya itu tadi yang disebutkan. Maka Allah SWT mengatakan yang bisa meninggalkan riba tadi, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Ya kalau saya gimana dong? Ya udah, berarti belum beriman dengan iman yang bagus maksudnya. Iman yang sempurna. Ya, baru iman kadang-kadang. Ya, imannya kadang-kadang. Tapi sebegitu Allah Taala mengancam, fa'danu biharbin minallah, katakan perang kepada Allah. Berarti dosanya terlalu besar. Mengapa dikatakan juga oleh para ulama? Karena
ada dosa itu kalau buat dirinya dengan dosa yang dampaknya kepada orang lain itu pasti lebih besar. Ya, yang dampaknya pada orang lain. Orang minum khamr, misalnya gitu. Buat dia minum sendiri, dia bikin sendiri, ngejus sendiri. Ya. Misalnya ya, rajin niat banget nih mau ya, niat mau minum khamr dia. Beli anggurnya dulu, beli jus dulu. Ya. Alhasil sampai jadi buat dia. Tapi ketika dijual berarti merusak orang lain. Dosanya pasti beda. Peminum dengan penjual. Ya. Saya alhamdulillah nggak pernah minum khamr. Misal orang bilang gitu, saya tidak mau minum khamr. Merokok aja enggak, tapi dia jualan. Hah? Gimana? Dosanya beda. Ya. Maka di sini Allah Taala mengatakan, kemudian Allah kemudian dijelaskan di sini hal yajuzu lil mu'min yuhibbahu. Apakah boleh seorang mukmin itu mencintai, suka kepada orang-orang yang tadi pelaku dosa, yang menebarkan dosa. Bukan dia melakukan dosa, tapi dia ikut menyebarkan dosa itu tadi. Tak boleh orang muslim, ya. Tidak boleh orang Islam itu mengagumi. Ada dulu nggak minum khamr, begitu dulu berapa tahun yang lalu, ya ada orang mengumpulkan kolektor botol, ya, botol khamr, ya kolektor botol khamr. Dia nggak minum, tapi dipajang ini, mahal-mahal katanya. Buat apa? Hah? Buat apa? Kan itu mensiarkan namanya. Mensyiarkan. Kalau mau tulis aja ya. Ditulis apa? Syiar Al-Quran. Jangan lupa baca Bismillah, baca ini Al-Maidah 51. Enggak perlu Al-Maidah 51 ya. Jangan cuma hadam min fadli rabbi qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kursi Al-Maidah 51 bikin di rumahnya. Jadi sampai kapanpun tidak ada yang bisa menghapusnya. Jadi jangan cuma nanti jauh-jauh hari sebelum ada pemilu, ya kalau ada pemilu, wah ini bawa-bawa politik ke masjid, nah, kan sering begitu. Jadi politik itu tidak diperbolehkan. Maksudnya bagaimana? Seorang berpolitik itu yang sampai dikatakan dia merebut kursi itu yang nggak boleh. Tapi umat Islam begitu mau ditipu dikasih tahu, ini umat Islam menemukan bahaya, wajib, ya. Jadi politik itu tolong pilih saya, misalnya saya masuk dulu. Kan saya udah lama ngajar di sini Pak, tolong saya pengen jadi wali kota. Misalnya saya bilang begitu. Nah itu politik itu menggunakan agama untuk tadi terpilih. Ya itu yang nggak boleh. Tapi kalau saya bilang hati-hati, ya, atau bahkan bilang begini, jadilah pemimpin yang baik, ya, jangan sampai kota ini atau negara ini atau daerah ini sampai nggak punya wali kota misalnya, gara-gara di penjara misalnya. Hah? Misal, apa itu politik? Bukan politik. Supaya ingat, hati-hati, ya, hati-hati jangan sembarangan orang. Ya, nanti kalau udah terlanjur masuk gimana? Nggak ada yang mau besuk ternyata. Ya, nggak ada yang mau. Ya. Dulu, masya Allah, qala al-badru alaikum. Selfie Pak. Begitu masuk lari semua. Jadi politik itu harus diperjelas lagi, ya. Untuk mengambil kekuasaan, menginginkan itu, kemudian pakai dalil-dalil. Tapi kalau kemaksiatan yang ada, dampak kejahatan yang ada, wajib bagi setiap orang Islam harus mengerti itu tadi. Ya. Makanya riba juga disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah Taala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah Subhanahu wa taala yamhaq, mahaq itu artinya menghapuskan, menghilangkan keberkahan. Yamhaqullahu riba
wa yurbi. Wa yurbi artinya mengembang suburkan sedekah. Jadi sedekah itu akan memperbanyak keberkahan. Ya. Orang punya duit bersedekah. Ya, orang punya duit dia bersedekah, dia akan berkembang. Kalau pakai apa itu? Pakai iman. Kalau pakai akal ya nggak mungkin. Ya, masa kita punya duit 1 juta kita kasih keluar 200 akan bertambah, berkurang pastinya. Ya, itu berkurang. Tapi Allah akan menggantikan daripada tadi. Ya, digantikan oleh Allah SWT. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ya, Allah Ta'ala tidak suka terhadap segala jenis kekufuran. Athim itu yang banyak dosanya. Ya. Siapa manusia yang tidak punya dosa? Ada nggak? Siapa nggak? Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Ada. Ya, setiap orang berdosa. Tapi kalau berdosa cepat-cepat kembali. Ya, orang berdosa kembali. Berdosa lagi kembali lagi. Dan nggak boleh seseorang itu mengatakan kamu udah terlalu banyak dosa, bablasin aja. Udah terusin. Nggak boleh. Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir. Ada orang baik sampai-sampai orang ini kemanapun itu diikuti oleh awan. Orang-orang tahu semua. Oh berarti ustadz itu lagi ada di sana. Dari mana lihatnya? Dari awan. Nanti datang orang-orang minta doa, ya minta doa kepada orang yang dianggap baik. Ada pendosa, ya, ada pendosa, dosanya udah luar biasa banyaknya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, dosaku terlalu banyak. Aku ini sekarang mau dekat-dekat kepada orang yang baik itu tadi. Ya, kalau orang yang baik tadi, siapa tahu dapat berkah, dapat doa, dan dosa pun diampuni. Orang yang dosa ini si penjahat tadi ini, ya, dia datang, cari di mana sekarang? Oh ada di sana. Dia datang, kemudian dia ikut datang. Si orang yang dianggap paling soleh dibanding Israel itu tadi, begitu melihat si pendosa tadi, pergi kamu. Wahai ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, pergi kamu pergi. Diusir karena dia memang terlalu banyak dosa, tapi diusir. Allah Subhanahu Wa Taala Maha cemburu pada hambanya. Allah turunkan Jibril alaihissalam, ya, untuk menanyakan kepada orang yang baik tadi, kenapa kamu usir? Dari mana kamu tahu kalau dia penghuni neraka? Ya, dari mana kamu tahu kalau dia penghuni neraka? Maka Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya dan digugurkan semua kebaikan orang tadi yang udah baik. Orang yang paling soleh tadi yang paling baik, digugurkan semua pahala yang telah dia dapat gara-gara dia memvonis orang tadi, ya, ya ahlan nar, ya neraka, ya, menstempel orang lain penghuni neraka dari orang yang baik sekali tidak boleh, apalagi sama-sama jahat ya, atau sekelas lah begitu, nggak terlalu apa ibadahnya nggak, ya, baru tahu sedikit tentang ilmu sedikit, lihat orang salah semua. Dapat ilmu dikit, baru sedikit ilmunya. Ya, lihat orang, astagfirullah, neraka semua. Ya Allah, bahaya ini. Ya, orang yang baik ibadahnya. Ya, lihat orang semua,
Astagfirullahaladzim. Orang berapa? Ini gimana? Salah semua. Ya. Ini astagfirullahaladzim. Ngapain itu? Ya. Ngapain itu? Habis sholat doa-doa. Apa itu? Misal. Nggak ada ya. Itu gambaran saja. Padahal nggak ada. Ya. Atau ada orang Al-Fatihah, ngajak orang baca Fatihah. Al-Fatihah, nggak boleh itu. Ya, ini mengada-ngada dimasuk neraka nih. Kan bagus Al-Fatihah daripada Al-Baqarah. Siapa yang mau tuh? Al-Baqarah. Baca kelamaan kan? Makanya baca Al-Fatihah. Fatihah baca Al-Quran. Ya. Jadi itulah pintarnya setan itu apa? Menganggap diri orang ini paling baik, tadi menstempel orang lain salah. Ya, dari ilmu yang seberapa, yang nggak seberapa itu, ya. Karena semakin banyak ilmu orang, semakin sedikit dia mengingkari hal-hal yang diperselisihkan. Nah, ada waktu? Ada. Berapa? Enggak pernah isya di sini kan? Langsung subuh. Ya berapa azan? 3 menit. Nah, ada hadisnya panjang, masih panjang lagi. Kalau azan duluan kira-kira boleh nggak? Azan belum waktu kurang 3 menit, nggak apa-apa. Hah? Allah Ghafurur Rahim, kan bisa ada. Itu dalil yang salah ya. Hujan. Oh hujan, berarti terusin ya, sampai berhenti ya. Ya. Oke itu dulu. Ya. Di sini jarang ada yang tanya ya. Saya buka untuk tanya sekarang. Ayo, 3 menit. Yang mau tanya. Berapa harga kambing? Udah lewat. Yang lain ya. Jadi kesimpulannya adalah Allah Taala mengatakan mengikat seseorang itu, ya, kalian beriman jika, ya, kalian yang beriman jika, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau katakan kalau kalian beriman, mengklaim cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kalian beriman, tinggalkan riba. Kalian beriman, jangan berzina. Kalian beriman, jangan minum khamr. Ya, kalian beriman, jangan menzalimi orang. Kalian beriman, harus taat kepada Allah Taala. Kalian beriman, wajib sholat. Enggak, saya nggak mau sholat, ilim saja. Ya enggak, saya beriman. Ya, karena itu yang diperintahkan Allah SWT. Oh itu makomnya baru makom, itu makom pemula itu yang masih pakai sholat. Kalau saya nggak pakai sholat udah diam aja begini. Bisa nggak dianggap itu beriman? Nggak beriman, ya, karena qudwah kita, teladan kita adalah Habibina Muhammad. Habibina Muhammad SAW. Ya. Nah, ini banyak macam-macam orang aliran begitu. Oh nggak perlu lagi sholat, ingat kepada Allah. Ya, atau nanti macam-macam itu aliran yang luar biasa. Kalau kita nggak usah bingung-bingung, ya mereka ikut Nabi enggak? Kalau ikut Rasulullah, kita ikut. Selamat dunia akhirat insyaallah. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, juga insyaallah selamat nanti di akhirat. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan turun berkah insyaallah. Ya. Mudah-mudahan siapapun yang sakit di antara kita disembuhkan ya Allah. Keluarga kita semua yang hadir di tempat ini yang masih punya hati yang kurang bersih, yang tidak bersih, yang suka iri, sombong, tidak tawadhu, ya, maka insyaallah dibersihkan ya Allah. Yang rezekinya belum lancar, mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang berkah, yang bermanfaat. Insyaallah anak-anak kita atau orang yang kita cintai yang masih belajar, mudah-mudahan diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insyaallah bisa mengantarkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita, para dai-dai kita,
yang dalam keadaan kesulitan, yang dalam keadaan terzalimi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala hal-hal yang buruk di tengah-tengah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Itu juga berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan negeri ini dijadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan diampuni semua dosa umat Islam yang manapun, ya, dijadikan umat Islam semakin rukun lagi, umat Islam dalam keadaan yang baik, umat Islam dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'a wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.